Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dan luas wilayah lautnya yaitu 5,8 km persegi. Dan dari luas tersebut 3.000 km-nya merupakan wilayah laut teritorial, sedangkan 2.707 92 km-nya merupakan zona ekonomi eksklusif. Bahkan Indonesia membagi 9 wilayah pengelolaan penangkapan ikan. Yang pertama adalah Selat Malaka, kedua Laut Cina Selatan, ketiga Laut Jawa, 4 Laut Makassar dan Flores, 5 Laut Banda, 6 Laut Seram dan Teluk Tomini, 7 Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, 8 Laut Arafura, dan 9 Samudra Hindia. Indonesia menghadapi masalah eksploitasi berlebihan spesies ikan utamanya di berbagai wilayah penangkapan ikan. Salah satu penyebab terjadinya eksploitasi yang berlebihan tersebut adalah sumber daya perikanan Indonesia di zona ekonomi eksklusif tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh armada perikanan nasional, melainkan oleh kapal asing yang tidak memiliki izin dan tidak berlisensi. Pada saat diselenggarakan forum CCAMLR, yaitu Commission for the Conservation of the Atlantic Marine Living Resource pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 November 1997. IUU fishing sendiri dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu illegal fishing, di mana kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah zona ekonomi eksklusif suatu negara tidak memiliki izin dari negara pantai. Yang kedua adalah unregulated fishing, yaitu adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan zona ekonomi eksklusif suatu negara yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Yang ketiga adalah unreported fishing, di mana kegiatan penangkapan ikan ini di perairan wilayah zona ekonomi eksklusif suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Lantas, apa penyebab illegal fishing? Berikut penyebab-penyebabnya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, kebutuhan ikan di pasar dunia terus meningkat, sedangkan pemasoknya menurun. Ini mengakibatkan armada perikanan di seluruh dunia untuk berlomba-lomba berburu ikan baik secara legal maupun ilegal. Yang kedua adalah disparitas, perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan dengan negara Indonesia yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga, fishing ground di negara-negara lain sudah mulai overfishing, sementara di Indonesia masih cukup melimpah, dan mereka harus tetap mempertahankan pengelolaan perikanan di negara-negara tersebut. Yang keempat adalah perairan Indonesia sangat luas, di mana pengawasannya masih terlalu relatif lemah. Yang kelima, sistem pengelolaan perikanan masih berbentuk perizinan open access, sehingga pembatasannya hanya pada penggunaan alat-alat penangkapannya saja, sehingga tidak cocok dengan kondisi geografis di Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut lepas. Itu adalah penindakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang belum optimal dan belum profesional, yang masih berbentur dengan kualitas SDM dan sarana prasarana. Baik, penangkapan ikan atau IUU memiliki 2 dampak utama di Indonesia. Dampak pertama itu dari segi ekonomi, dan dampak kedua adalah keberlanjutan sumber daya perikanan. Dampak ekonomi, penangkapan IUU juga memiliki konsekuensi ekonomi bagi Indonesia. Contohnya pada tahun 2002, Menteri Kelautan dan Perikanan memperkirakan penangkapan ikan ilegal di Indonesia oleh kapal ikan asing antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta ton per tahun. Menteri mengidentifikasi penyebab masalah tersebut, termasuk penegakan hukum dan peraturan perikanan yang tidak efektif, kapasitas penangkapan yang terbatas, dan ruang laut yang luas, dan juga di bawah yurisdiksi Indonesia. Lalu yang kedua, dari sisi dampak terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, yaitu beberapa praktik ilegal seperti penggunaan sianida berdampak serius terhadap ekosistem di laut dan juga kesehatan manusia secara umum. Tetapi juga pada spesies ikan lainnya, seperti 75% dari total luas terumbu karang di Indonesia atau sekitar 60.000 km persegi telah mengalami kerusakan berat dan kecil disebabkan oleh metode penangkapan ikan yang merusak. Dan berikut merupakan langkah-langkah Indonesia menanggulangi IUU fishing.